Sejarah Kerajaan Dharmasraya merupakan salah satu babak paling krusial, namun seringkali terlupakan dalam historiografi Nusantara. Terletak di hulu Sungai Batanghari, Sumatera Barat. Kerajaan ini muncul sebagai pewaris kejayaan Sriwijaya, dan menjadi jembatan diplomasi yang kuat antara Sumatera dan Jawa. Ini adalah sejarah awal yang berujung terbentuknya Kerajaan Pagaruyuang di Minangkabau. Berikut ini adalah uraian mendalam mengenai pasang surut Kerajaan Dharmasraya. Munculnya Dharmasraya tidak bisa dilepaskan dari memudarnya pengaruh Kerajaan Sriwijaya di Palembang. Setelah serangan besar dari Kerajaan Chola India pada tahun 1025 Masehi, struktur kekuasaan Sriwijaya mulai goyah. Pusat pemerintahan dan perdagangan perlahan bergeser ke arah pedalaman atau ke arah utara. Nama Dharmasraya sendiri pertama kali muncul secara eksplisit dalam prasasti yang ditemukan di Padang Roco. Namun, cikal bakal kerajaan ini diyakini berkaitan erat dengan Kerajaan Malayu yang berpusat di Jambi. Ketika Jambi Malayu berhasil melepaskan diri dari bayang-bayang Sriwijaya, pusat kekuasaan bergeser ke hulu sungai, tepatnya di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Alasan perpindahan pusat kekuasaan ke arah hulu pedalaman memiliki alasan strategis. 1. Keamanan. Jarak yang jauh dari pesisir melindungi pusat pemerintahan dari serangan angkatan laut asing seperti Chola. 2. Sumber daya. Wilayah pedalaman Minangkabau kaya akan emas yang menjadi komoditas utama perdagangan internasional saat itu. Itulah sebabnya Sumatera dikenal sebagai Suvarna Bhumi, Land of Gold. Puncak keemasan Dharmasraya terjadi pada abad ke-13 dan ke-14. Di bawah pemerintahan dinasti Mauli, penguasa pertamanya yang tercatat adalah Maharaja Srimatra Elokya Raja Mauli Busana Warmadewa 1183 Masehi. Kerajaan ini bukan sekadar kerajaan lokal kecil. Dharmasraya merupakan entitas politik yang mengendalikan jaringan perdagangan di sepanjang Selat Malaka. Kekuasaannya mencakup wilayah yang luas, bahkan hingga ke Semenanjung Malai, sebagaimana tercatat dalam berita Tiongkok dan prasasti Grahe. Hubungan dengan Kerajaan Singasari. Salah satu peristiwa paling fenomenal dalam sejarah Dharmasraya adalah ekspedisi Pamalayu tahun 1275 Masehi yang dikirim oleh Raja Kertanegara dari Singasari. Berbeda dengan pandangan populer yang menganggap ini sebagai invasi militer, banyak sejarawan kini melihatnya sebagai upaya diplomasi defensif. Kertanegara ingin membangun aliansi besar di Nusantara untuk membendung ancaman dari Kekaisaran Mongol Kublai Khan. Dharmasraya, sebagai kekuatan utama di Sumatera, adalah mitra yang sangat penting. Sebagai simbol persahabatan antara Jawa Singasari dan Sumatera Dharmasraya, Kertanegara mengirimkan sebuah hadiah luar biasa pada tahun 1286 Masehi, yaitu arca Amogha Pasalokeswara. Arca ini dibawa dari Jawa ke Sumatera melalui Sungai Batanghari dan ditempatkan di kompleks Candi Padang Roco. Pada alas arca tersebut prasasti Padang Roco disebutkan bahwa hadiah tersebut dimaksudkan agar penduduk bumi Malayu, mulai dari rakyat hingga raja, merasa gembira. Saat itu, raja yang memerintah Dharmasraya adalah Srimat Tribhuwana Raja Mauli Warmadewa. Lisan di balik arca ini jelas, Dharmasraya dan Singasari berada dalam kedudukan yang sejajar sebagai mitra strategis dalam menjaga kedaulatan Nusantara. Secara administratif, Dharmasraya menerapkan sistem pemerintahan yang berbasis pada penguasaan sungai. Sungai Batanghari berfungsi sebagai jalan tol utama bagi transportasi logistik emas, lada, dan hasil hutan. Kehidupan beragama. Berdasarkan peninggalan arkeologis seperti Candi Padang Roco, Candi Pulau Sawar, dan Candi Awang Mauli, corak agama di Dharmasraya adalah budaya Tantrayana Sinkretisme Hindu-Buddha. Hal ini terlihat dari gaya arca-arca yang ditemukan, yang menunjukkan pengaruh kuat dari seni Singasari dan Majapahit, namun tetap memiliki karakteristik lokal yang unik. Ekonomi berbasis emas.
Ekonomi Dharmasraya sangat bergantung pada tambang emas. Di wilayah sekitarnya seperti Sejunjung dan Solok, emas ini kemudian dibawa ke hilir untuk ditukar dengan tekstil, keramik, dan sutra dari Tiongkok dan India. Kemakmuran ini membuat para penguasa Dharmasraya mampu membangun kompleks percandian yang megah, meskipun berada jauh di pedalaman. Setelah Singasari runtuh dan digantikan oleh Majapahit, hubungan baik terus berlanjut. Namun, dinamika kekuasaan mulai bergeser. Dalam naskah Desawarnana Nagara Kertagama, disebutkan bahwa wilayah Malayu termasuk Dharmasraya diakui sebagai wilayah perlindungan atau mitra dari Majapahit. Pada masa ini, muncul tokoh penting bernama Adityawarman. Ia adalah seorang pangeran keturunan campuran Jawa Sumatera. Ayahnya adalah pejabat tinggi Majapahit, dan ibunya diyakini sebagai putri dari kerajaan Dharmasraya, yaitu Darajingya atau Dara Petak. Adityawarman awalnya dikirim oleh Majapahit untuk menjadi wakil raja di wilayah Sumatera. Namun, ia kemudian memperkuat posisinya dan memindahkan pusat pemerintahan lebih jauh lagi ke arah daratan tinggi Minangkabau tanah datar. Inilah titik transisi penting. Adityawarman memindahkan ibu kota dari Dharmasraya ke wilayah Pagaruyung. Meskipun ia masih menggunakan gelar Mauli ciri khas Dharmasraya, ia memproklamirkan dirinya sebagai Maharaja Diraja di wilayah yang ia sebut sebagai Malayapura. Dengan perpindahan pusat kekuasaan ini, peran Dharmasraya sebagai ibu kota kerajaan mulai memudar. Namun tradisi dan sistem politiknya menjadi fondasi utama bagi berdirinya kerajaan Pagaruyung, yang nantinya akan mendominasi sejarah Minangkabau. Meskipun narasi sejarahnya sempat terputus, sisa-sisa kemegahan Dharmasraya masih bisa disaksikan hingga hari ini. Satu kompleks Candi Padang Roco. Situs ini terdiri dari beberapa candi bata. Disinilah arca Amoghapasa asli ditemukan. 2. Candi Pulau Sawah. Terletak tidak jauh dari aliran sungai, menunjukkan adanya pemukiman padat di masa lalu. 3. Arca Bhairawa, sebuah patung raksasa setinggi 4,41 meter, yang melambangkan sosok Adityawarman sebagai perwujudan Dewa Bhairawa. Arca ini merupakan salah satu peninggalan terbesar dan paling impresif di Indonesia. Mengapa Dharmasraya sempat terlupakan? Ada beberapa faktor yang menyebabkan nama Dharmasraya sempat hilang dari ingatan kolektif. 1. Material bangunan. Candi-candi di Sumatera umumnya menggunakan batu bata merah mirip Majapahit, bukan batu andesit seperti Kandi di Jawa Borobudur Prambanan. Batu bata lebih cepat hancur oleh cuaca tropis dan akar pohon. 2. Pergeseran geografis. Setelah pusat kekuasaan pindah ke Pagaruyung, wilayah Dharmasraya kembali menjadi daerah pedalaman yang sepi, jauh dari pusat narasi sejarah kolonial. 3. Dominasi narasi Sriwijaya. Banyak sejarawan awal abad ke-20 lebih fokus pada Sriwijaya Palembang, sehingga kerajaan-kerajaan penerusnya di hulu dianggap hanya sebagai bawahan kecil. Saat ini, nama Dharmasraya telah diabadikan sebagai nama kabupaten di Provinsi Sumatera Barat sejak pemekaran tahun 2004. Upaya ekskavasi dan penelitian terus dilakukan untuk mengungkap lebih banyak rahasia di balik timbunan tanah di tepian Batanghari. Kerajaan Dharmasraya mengajarkan kita tentang 1. Diplomasi. Bagaimana sebuah kerajaan bisa bertahan melalui aliansi cerdas Pamalayu. 2. Identitas. Bahwa sejarah Minangkabau dan Sumatera tidak hanya terbatas pada pesisir, tetapi memiliki akar yang sangat kuat di pedalaman. 3. Integrasi Nusantara. Hubungan erat antara Dharmasraya dan Jawa menunjukkan bahwa gagasan tentang kesatuan Nusantara sudah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Kerajaan Dharmasraya adalah babak gemilang, di mana emas dan diplomasi bersatu. Ia adalah jembatan emas yang menghubungkan kejayaan Sriwijaya dengan kemunculan Pagaruyung. Melalui prasasti Padang Roco, Dharmasraya meninggalkan pesan abadi tentang persahabatan,
kehormatan, dan kemakmuran yang dibangun di atas nilai-nilai luhur Dharma. Hingga kini, reruntuhan candi yang tersisa di tepian Batanghari tetap berdiri sebagai saksi bahwa di hulu sungai itulah sebuah peradaban besar pernah memimpin Sumatera menuju pentas dunia. Sejarah kerajaan Dharmasraya bukan sekadar legenda lisan, melainkan disusun berdasarkan bukti-bukti autentik yang diakui secara akademis. Sumber-sumber ini terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu prasasti tulisan kontemporer, naskah kuno kronik, dan bukti arkeologis. Berikut ini adalah rincian narasi yang saya susun berdasarkan sumber cerita dan sejarah Dharmasraya. 1. Sumber prasasti bukti paling kuat. Prasasti adalah suara langsung dari masa lalu, karena ditulis atas perintah raja yang berkuasa saat itu. Prasasti Padang Roco tahun 1286 Masehi ditemukan di hulu sungai Batanghari. Ini adalah sumber terpenting yang mencatat pengiriman Arca Amoghapasa dari Kertanegara Singasari kepada Raja Dharmasraya, Srimat Tribuwana Raja Mauli Warmadewa. Prasasti Grahi tahun 1183 Masehi ditemukan di Chaya, Thailand Selatan, menyebutkan perintah dari Maharaja Srimat Trailokya Raja Mauli Busana Warmadewa kepada gubernur di Grahi. Ini membuktikan bahwa kekuasaan Dharmasraya mencapai semenanjung Malaya. Prasasti Amoghapasa tahun 1347 Masehi terpahat di bagian belakang Arca Amoghapasa. Prasasti ini berasal dari masa Adityawarman yang mempertegas kedaulatannya di bumi Malayu dan memindahkan pusat kekuasaan. Prasasti Kedukan Bukit dan Prasasti Tanjore digunakan sejarawan untuk memetakan keruntuhan Sriwijaya dan pergeseran kekuasaan ke arah pedalaman Dharmasraya. 2. Naskah kuno dan kronik luar negeri. Laporan tertulis dari kerajaan tetangga atau catatan sejarah yang ditulis beberapa abad setelahnya. Naskah Desawarnana Nagara Kertagama ditulis oleh M.P. Prapanca pada masa Majapahit tahun 1365 Masehi. Di dalamnya, wilayah Malayu Dharmasraya disebut sebagai salah satu daerah bawahan atau mitra yang dilindungi oleh Majapahit. Pararaten Kitab Raja-Raja menceritakan tentang ekspedisi Pamalayu dan kembalinya pasukan Jawa ke Singasari dengan membawa 2 putri dari Melayu, yaitu Darapatak dan Darajingga. Berita Tiongkok dinasti Yuan dan Ming. Catatan Tiongkok menyebutkan adanya utusan dari kerajaan Malayu yang datang ke kekaisaran mereka. Penempatan geografis dalam catatan tersebut sangat cocok dengan wilayah hulu Batanghari. 3. Bukti arkeologis benda fisik. Benda-benda ini memvalidasi deskripsi yang ada di dalam tulisan-tulisan kuno. Kompleks percandian, situs Padang Rotu, Candi Pulau Sawah, dan Candi Awang Mauli di Kabupaten Dharmasraya. Struktur bangunan ini membuktikan adanya pusat pemerintahan yang mapan. Arca Bhairawa, patung raksasa sekarang di Museum Nasional Indonesia, yang diyakini sebagai manifestasi dari Raja Adityawarman. Gaya seninya merupakan perpaduan gaya Singasari Majapahit dengan lokal. Arca Amoghapasa, patung perunggu yang menjadi simbol diplomasi antara Jawa dan Sumatera. 4. Tradisi lisan Tambo. Masyarakat Minangkabau memiliki Tambo Minangkabau, yaitu historiografi tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun bercampur dengan mitos dan metafora, Tambo menyebutkan tentang kedatangan pangeran dari benua Ruhung, atau hubungan dengan Majapahit yang seringkali merupakan cerminan samar dari peristiwa sejarah Dharmasraya dan Pagaruyung. Sejarah Dharmasraya ditemukan kembali oleh para peneliti kolonial seperti N.G. Krom dan Gyur Cekcudes yang mencoba menyatukan potongan-potongan prasasti yang tersebar. Tanpa penemuan Arca Amoghapasa di Padang Roco, mungkin nama Dharmasraya hanya akan dianggap sebagai dongeng belaka.